Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, Ya. ini kita hidup di zaman demokrasi, Ya. di mana isi kepala itu nggak penting ternyata, Buya. Yang penting itu berapa kepala. Iya, betul. Di demokrasi itu ternyata seseorang yang berilmu, kalau cuma satu, dia akan kalah dengan 2 orang pelacur atau 3 orang pelacur, atau 10 orang koruptor. Nah, kalau begitu, Buya, apa nasihat Buya kepada para ulama? Karena kan sebenarnya masyarakat ini di tangan para ulama. Iya. Ulama ini bisa mengomandoi masyarakat. Kalau ulama mengatakan ke kanan, maka umat juga akan terkait dengan realita demokrasi seperti yang kita ceritakan. Apa nasihat Buya kepada para ulama khususnya dan kepada umat? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Reza. Langsung saja saya dari pertanyaan Ustaz Reza tadi itu, omongan Ustaz Reza, saya ingin merespon bahwa kalau kita lihat di zaman Rasulullah ya, Rasulullah mencontohkan kepada kita, Rasul itu pemimpin sejak dia dari Mekah sampai ke Madinah, jadi sampai akhir hayatnya dia memimpin. Kemudian kita lihat lagi, begitu Rasul wafat, kemudian berkumpullah Muhajirin dan Ansar itu mendiskusikan pemimpin penggantinya Rasul ini. Kemudian itu jasad Nabi itu tidak dimakamkan karena belum dapat nih siapa yang akan menggantikan. Walaupun isyarat-isyarat waktu terakhir hayat daripada Rasul disuruh Abu Bakar Siddiq menjadi imam, itu mungkin jadi isyarat-isyarat bagi Muhajirin dan Ansar siapa yang akan jadi pemimpin. Tapi tetap itu tokoh Muhajirin dan tokoh Ansar itu ulama-ulama besarnya itu bermusyawarah dia. Tidak seluruh umat itu dia yang diikutkan. Tokoh-tokohnya itu aja. Boleh dikatakan sebetulnya dengan istilah ahlul halli wal aqdi. Jadi pemimpin teras umat itu ulama-ulama besarnya bermusyawarah selama ada sejarah yang mengatakan 2 hari Rasulullah pada Senin, Selasa baru dimakamkan atau Rabu baru dimakamkan. Begitu pentingnya pemimpin di tengah umat itu. Jadi untuk konteks kita hari ini, sementara kita kan di dalam sistem demokrasi ini, kita kan satu suara itu dihargai walaupun dia profesor nilainya 1. Orang nggak sekolah sekalipun 1. Orang gila kalau dia masih punya hak coblos nilai 1. Bahkan seperti tadi tuh orang tuna susila segala macam nilai 1. Dibanding dengan ustadz yang saleh nilai juga sama-sama 1. Nah, jadi dengan konteks hari ini orang akan berpeluang kalau demokrasi ini kita biarkan liar seperti itu, maka berpeluang orang-orang yang tidak benar akan menjadi pemimpin negeri ini. Dengan catatan apa? Kalau dia didukung sama oleh uang atau misalkan ada oligark di belakangnya yang akan membackup dia secara uang, suara akan bisa dibeli. Nah, oleh sebab itu maka peranan ulama, guru-guru kita, para kiai itu harus bersuara dia. Karena dia itu di tengah-tengah umat dipercaya menjadi vote getter. Kalau misalkan kita sebut di Jakarta ini misalkan ada ulama senior Betawi kita, misalnya salah satu misalkan ke Ahmad Khalil Ridwan misalkan. Nah, ketika dia menyerukan kepada orang-orang Betawi mungkin agak 10%, 20-30% orang Betawi akan patuh dengan statementnya itu. Nah, itulah peranan ulama. Jadi memang hari ini harusnya ulama harus betul-betul menjadi guidance bagi umat, harus betul-betul memimpin di tengah-tengah umat. Sebab kalau sistem kita hari ini kita biarkan orang dengan yang punya uang, walaupun dia mantan penjahat, orang yang tidak benar, orang yang tidak pernah cinta dengan agama, atau misalkan sebut saja mantan koruptor segala macam akan bisa menjadi pemimpin. Dan berpotensi negeri ini tidak sesuai daripada yang diinginkan oleh pendiri negeri ini. Orang-orang saleh yang mendirikan negeri ini, dia inginkan keluar dari penjajahan Jepang dan Belanda itu, biar negeri ini dipimpin oleh orang-orang pribumi
yang cinta dengan negerinya, yang amanah, yang fatanah, yang sidik, yang tablik, yang memperjuangkan kepentingan umat Islam. Itu kira-kira menjadi harapan daripada pendiri negeri ini. Jadi tidak bisa dibiarkan, harusnya para alim ulama bersuara, dia menuntun umat siapa orang yang pantas untuk dipilih. Tentu para alim ulama ini mereka tahu nih, misalkan di Tanah Abang ini ada sekian puluh calon pemimpin di DPRD yang maju misalkan. Para alim ulama udah tahu deh, ini orangnya benar, ini mantan penjahat, ini maling, ini itu segala macam udah tahu dia. Disitulah para ulama, para ustadz-ustadz, para guru-guru mengarahkan umatnya. Ini dipilih ini si A ini orang baik, tolong dipilih ini boleh nih. Kalau ini saya tidak ada komen, mungkin para ulama itu harus menuntut umat kayak gitu. Karena kita tidak bisa paksakan karena sistem kita hari ini adalah sistem demokrasi. Kalau sistem demokrasi ini sejatinya adalah ya kalau kita kaitkan dengan sistem Islam karena menilai sebuah suara itu sama untuk semua kualitas manusianya dan tidak berdasarkan kebenaran yang dimenangkan itu. Kalau misalkan orang ini ada 100 pemilih, tapi 95 orang memilih orang yang tidak benar berpotensi untuk menang. Nah, itulah sistem demokrasi. Tapi kalau sistem Islam, misalkan kita di Jakarta misalkan, dipercayakan kepada 20 orang yang menjadi pemimpin umat. Mereka yang menentukan pemimpin ke depan. Gubernur dia bisa tentukan, anggota dewannya dia bisa tentukan, pemimpin-pemimpin bisa ditentukan. Itu yang sistem menjadi sistem di dalam pemerintahan Islam dulu. Saya rasa ke depan harus jadi kajian kita juga, bagaimana sistem yang kita kembang itu, bagaimana kalau dengan sistem yang dicontohkan sama Rasulullah itu, bahwa para petinggi muhajirin dan ansar, orang-orang terpercayanya dia yang menentukan pemimpin. Lalu nanti setelah pemimpin itu dipilih sama orang, misalkan 10 orang tadi, dia bawa kepada seluruh masyarakat muhajirin dan ansar. Dia sampaikan bahwa kami para tokoh-tokoh muhajirin dan ansar telah memilih Abu Bakar Siddiq untuk menjadi pemimpin kalian, melanjutkan pemimpin Rasulullah. Kepada Anda semua, wahai rakyat muhajirin dan ansar, wahai rakyat Madinah, inilah pengganti Rasulullah. Semua mereka mengikuti karena dia dipilihkan oleh pemimpinnya. Tidak akan mungkin pemimpinnya yang ilmunya sudah jelas jauh lebih tinggi gitu kan, baik ilmu agamanya, ilmu dunia segala macam. Jadi itu akan menghasilkan pemimpin yang bisa membawa kemajuan dan kesejahteraan daripada bangsa dan negara itu. Makanya kita bisa menyaksikan di zaman Khulafaur Rasyidin, di zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Islam itu senantiasa berjaya ke seluruh dunia karena sistem pemerintahan itu yang yang lebih berempati kepada rakyatnya. Dia memimpin, ya keadilan itu di nomor satu kan, sehingga rakyatnya itu mendukung semuanya. Itu mungkin Ustadz. Terima kasih. Para tokoh harus menjadi garda terdepan, iya, untuk memberikan tuntunan, guidance ya, kepada umat, agar bisa memilih wakil-wakil, kalau wakil, bahkan penguasa atau presiden konteksnya kita hari ini. Betul. Agar negara bisa hadir memberikan keadilan, negara yang berkeadilan, dan negara juga bisa memberikan kesejahteraan. Betul. Ya, kalau nggak, kita khawatir nanti pengusaha berubah menjadi penguasa, penguasa berubah menjadi pengusaha, penguasa berbisnis kepada rakyat. Iya. Dan rakyatnya akhirnya diregulasikan menjadi konsumen. Terima kasih banyak Buya. Sama-sama. Terima kasih. Hadirin, insyaallah kita akan kembali lagi dengan tema-tema yang hangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.